Hello again everyone, welcome back again di Altcoins Update. And today Altcoins Update special teman-teman, karena kita ngeliat marketnya juga special dan request pasti bertambah ya. Ada beberapa yang langsung bertanya kayak, ini coin apa nih? Maksudnya masih bisa diakumulasi nggak? Masih bagus nggak? Dan lain sebagainya. So saya checking di previous video update, ada yang request ada Manta, kemudian ada Ondo. Cuma Manta Ondo nih kita udah pernah bahas ya, kayaknya beberapa hari lalu di live streaming juga. Jadi kayak sayang kalau kita review lagi langsung. Probably saya akan bahas salah satu ya, the first comment dari video Kwan itu dari Pak Rian Prayudya. Kalau nggak salah dia requestnya adalah Mina, teman-teman, Mina token. Terus terang saya belum research lebih dalam ya tentang Mina token itu sendiri. Apakah ini bagus dari segi fundamentalnya atau gimana? Ya, tapi saya expect teman-teman kalau udah bertanya, berarti kalian memang ada plan atau ada melakukan analisa secara fundamentalnya. So saya decide untuk bahas si Mina. Kemudian di weekly 1 minggu sebelumnya ya kita ada review sedikit soal Outlayer ya. Outlayer ini juga menarik ya untuk kita review kembali, dan salah satu token yang lainnya akan saya review adalah Gala ya. Ini juga sama request paling banyak di YouTube channel saya. Gala gimana? Gala gimana? Alright. Langsung aja teman-teman. So starting dari Outlayer terlebih dahulu, kemudian nanti ke Mina, kemudian ke Gala. Tapi before ini semua, saya pengen lihat secara makro dulu biar teman-teman ada gambaran ya. Ini positioning kita sekarang kayak gimana sih ya, teman-teman? Kita mulai dari Bitcoin dominance terlebih dahulu. Ini Bitcoin dominance saya planningnya masih sama ya, selama di atas 50% itu artinya akumulasi ya, seperti yang saya sudah jabarkan berkali-kali di previous update. Dan of course ya, kalau mungkin saya update kayak gini, nanti akan saya update juga ke depannya planningnya seperti apa gitu. Alright, dan it's a disclaimer teman-teman, karena ini planning saya tahu kondisi keuangan saya tahu kondisi portofolio saya ya. Teman-teman juga pastinya tahu kondisi portofolio kalian masing-masing seperti apa. Jadi disesuaikan ya dengan kondisi masing-masing. Jadi jangan menjadikan ini sebagai patokan utama bahwa gue harus kayak gini. Enggak, itu cuman referensi aja. Di dunia ini ada loh kayak si Kevin ya, dia kayak gini cara ngolah portofolionya, misalkan seperti itu ya. So, market cap Bitcoin dominance. Technically saat ini dia masih dalam keadaan di area yang bisa dibilang kurang begitu bagus untuk Bitcoin. Untuk kripto ya. Dan memang kalau misalnya kita kembali lagi melihat berdasarkan history, pasca halving juga memang biasanya Bitcoin dominance naik dulu. Jadi nanti teman-teman jangan kaget kalau ngelihat tekanan jual pada altcoins itu masih bisa berlangsung, atau satu titik Bitcoinnya pumping tapi altsnya nggak kemana-mana. Itu jangan kaget, itu memang adalah prosesnya teman-teman ya. Nah kemudian yang saya pengen notice lagi ini adalah USDT dominance ya. It's been a while since terakhir kali saya bahas USDT dominance. Terakhir kemarin ya di video Bitcoin saya ada sempat mention, tapi sebelum itu udah cukup lama kita ngebahas USDT dominance itu di salah satu video-video ini teman-teman ya. Mungkin saya coba untuk buka just to make sure kalau teman-teman bisa mendapatkan idea yang waktu itu saya bahas ya, lebih kurangnya di video-video yang lama. Oke, wait, let me check teman-teman, let me share. Ini market cap total 3 ya, kemudian kita berlanjut ke Bitcoin dominance, kemudian kita berlanjut ke total 3 lagi. Nah ini dia teman-teman ya, USDT dominance. Udah lama banget ya ini saya nge-review USDT dominance. Oke, I guess the previous update ya yang dari Bitcoin ini saya rasa itu bisa ngasih idea juga, dan mungkin di sini saya akan coba cover lagi teman-teman. Nah ini yang penting ya adalah USDT dominance itu selama sekitar 1700 hari dia bermain di atas trendline, and for the first time kita ngelihat akhirnya dia patah dari trendline itu, trendline yang mempertahankan kondisi trend bullish pada USDT dominance dari sekitar Juni 2019 tuh naik terus ya. Berarti orang banyak parkirin USDT mereka di atas teman-teman. Bukan di atas, maksudnya banyak parkir USDT-nya mereka. Nah kemudian sekitar awal tahun ini ya, saya pikir salah satu penyebab paling utama kenapa akhirnya bisa breakdown ya dengan sangat masif dan impulsif ya, jawabannya cuma satu, yaitu ETF spot ya. ETF spot itu benar-benar mengundang para pemain besar atau institusi, dan tentu saja dari Tether sendiri juga dia pasti harus ngemin USDT lagi. Jadi ibaratnya mungkin ya kayak institusi kucuk datang, gue butuh USDT nih ya, tukar sama USDT-nya, sama US dollar-nya mereka, and then di mint atau istilahnya diproduce lah si USDT itu ya untuk mereka berbelanja di market. And I guess what happened right now, memang kita udah mencapai area support majornya dia ya. Dari sini kita ngelihat mulai ada tahanan minimal. Kalau teman-teman notice di sini
kita ngelihat udah ada mengalami proses reversal ya. Waktu saya marking sebelumnya, ini adalah area tahanannya, tapi sudah berhasil di take out, dan tampaknya tren jangka pendek USDT ini kecenderungan adalah naik. Ini artinya apa? Banyak orang yang lagi sideline, banyak orang yang lagi parkirin USDT mereka. Ya mungkin take profit dari Bitcoin, mungkin take profit dari altcoins. Kita nggak tahu planningnya mereka untuk apa, tapi yang pasti ini adalah sebuah indikasi yang kurang begitu baik lah, minimal untuk altcoins-nya ya. Jadi kalau misalkan altcoins hari ini dan beberapa hari terakhir kita ngelihat tekanan jualnya lagi agresif-agresifnya, ya saya rasa itu wajar teman-teman, dan nggak perlu khawatir, karena ini akan saya bahas sama teman-teman ya. Mengingat kembali ya, total 3 ini adalah salah satu, bukan salah satu lah ya, kalau kita bilang indeks keseluruhan nih untuk altcoins di luar Bitcoin dan juga Ethereum. Kalau teman-teman lihat apakah ini sebuah ancaman, sebenarnya nggak juga ya. Memang kita sudah note bahwa weekly range ini untuk si pergerakan total 3 ya, itu antara di sekitaran 830 billion dollar hingga 626 billion dollar. Selama dia nggak break 626, teman-teman sebenarnya nggak perlu khawatir, karena belum tentu kita bisa dapetin crash sampai ke 500 billion dollar. Tapi kalau misalkan someday kita ngelihat dia main di bawah area itu yang baru berbahaya. Ya, dan ini bukanlah FUD teman-teman, tapi lebih kepada untuk kita lebih waspada aja, bahwa teman-teman at least kalian persiapkanlah cash gitu loh. By the time worst case skenario-nya terjadi, kita udah punya planning untuk nambah barang, karena kita udah punya cash-nya ya, sudah disediakan sejak lama. Alright, dan teman-teman, kalau dari perspektif daily ya saya rasa wajar lah ya. Kalian lihat ini tegak lurus kan, dia naik terus-terusan. Ya sekarang dia mulai koreksi atau retracement, wajar ya. Ini adalah aksi profit taking, mungkin buat sebagian para whales-nya, mungkin buat sebagian para retail investor, mereka profit taking di sini, saya bilang ini wajar teman-teman. Kalau kalian mau lihat dari perspektif struktur pergerakan yang time frame kecilnya, kalian perhatikan, ini tuh low point kita bawa ke atas seperti ini ya. Ini bahkan belum sampai 50%. Ya 50% probably udah nyampe ya, dan kita dapat reaction ke pantul di sana. Tapi worst case scenario gimana kalau dia masih turun lagi ya, supaya teman-teman tahu dan kalian mau memperhatikan dengan seksama, maka yang harus dipantau itu adalah strukturnya ya. At least untuk time frame ini saya pakai 2 jam teman-teman. Ya kita ngelihat kalau misalkan dia create lower high, lower low lagi, dan akhirnya dia turun sampai 61.8%, baru kemudian dia ada kepantul lagi. Isn't that obvious guys, bahwa ini adalah potensi higher low-nya dia gitu ya. Di sisi lain kita ngelihat ini juga bagian dari retestnya terhadap support resistance major di kisaran 626 billion tadi. Jadi kalau memang itu yang harus terjadi, ya kita harus terima, karena memang profit taking itu yang membuat market hidup. Nah, ada orang profit taking, ada orang berjualan, ada orang ngantri beli di bawah, ada orang ngantri jual di atas ya. Itu udah pasti terjadi teman-teman. Itulah yang namanya pasar atau market ya, lebih kurangnya. Nah teman-teman, kita udah ngelihat ya progres daripada Bitcoin dominance. Kalian udah tahu what to do-nya, kalian udah lihat USDT dominance juga. Sebenarnya technically dia lagi bullish, memang lagi ada profit taking. Dan kalau boleh saya tambahin lagi sebentar, Bitcoin dominance dulu teman-teman ya. Ini kalau kita ngelihat dari pergerakan kemarin ya, yang saya sudah kasih note beberapa kali, kalian bisa lihat bahwa di sini berpotensi membentuk yang namanya double bottom. So today banget, benar-benar tadi siang teman-teman, kita akhirnya mendapatkan ya retest terhadap area itu ya, dimana ini adalah area neckline daripada si double bottomnya. Dan permasalahannya lagi yang baru ya, kalau saya lihatnya teman-teman, ini kan ada tekanan jual nih, ya masuk ya, artinya turunlah si Bitcoin dominance itu. Masalahnya adalah dia masih ketahan di trend line. Jadi saya tetap khawatir ya, ibaratnya apakah di sini kalau kita lihat dengan sekilas ya, ini kan harusnya dia membentuk higher low. Nah kalau misalkan higher low kayak gini masih bisa berlangsung, it means there is very likely sebuah skenario ya yang sama, yaitu untuk altcoins-nya masih akan melanjutkan penurunannya di saat Bitcoin-nya mungkin sudah dalam keadaan penurunan juga. Jadi kayak double-double nih guys ya, untuk altcoins-nya mengalami pressure atau tekanan jual lebih agresif. Sekiranya seperti itu. Nah berikutnya teman-teman, oh ya, kita mau bahas dulu dari beberapa analisis yang teman-teman requestkan. So, saya akan buka altcoins-nya, dan semoga dari 3 poin ini sudah cukup jelas ya kira-kira positioning kalian gimana. Kalau saya sih di sini, walaupun kita sedang lakukan cicil ya, akumulasi teman-teman, tapi saya cenderung untuk playing more defensive, terutama untuk futures market. Saya lagi nggak banyak transaksi teman-teman ya. Recently banyak transaksi pun susah gitu ya. I mean, kita buy ya, udah profit, Bitcoin goyang, seret ya, dia balik turun.
akhirnya koreksi lagi, ya kan, balik lagi ke break even atau mungkin minus-minus kecil teman-teman. Ya itu yang saya lagi belakangan ini lagi saya hadapi ya teman-teman sekalian. Jadi saya pikir wah ini sih benar-benar sulit ya untuk kita paksakan trading di futures market saat ini. So apa yang saya lakukan saat ini ya cenderung playing defensif dari sisi futures marketnya. Meanwhile kalau misalkan untuk spotnya saya benar-benar mencari area-area ideal dan saya tunggu sampai ada indikasi menarik menunjukkan bahwa tekanan jual di market itu benar-benar sudah selesai. Ya, so the first one yang akan kita review kembali adalah outlier. Outlier ini kalau misalkan berdasarkan video 3 hari yang lalu ya teman-teman, kita sudah notice tentang terbentuknya si rising wedge tadi. Kemudian kita juga sudah marking nih range area akumulasi, which is sebenarnya kalau kalian lihat hari ini tuh sudah tercapai lah lebih kurangnya di area tersebut ya. Ya ini lebih kurangnya teman-teman, areanya sudah tercapai. Teman-teman bisa anticipate ya, either kalian mau mulai accumulate dari sekarang atau mungkin agak lebih rendah lagi gitu loh. Sebenarnya tadi udah sempat masuk ke area $0,41 lebih kurangnya, but then mantulnya lumayan ya, dari bawah ke atas ini mantulnya sekitar berapa persen nih, around 10%-an teman-teman, which is lumayan bagus lah ya kalau saya bilang. Tapi tetap bukan berarti ini benar-benar udah totally aman gitu ya. Yang saya perhatikan lagi adalah bagaimana di sini kita melihat pergerakan pada si outlier ini cenderung membentuk yang namanya rising wedge dan finally dia berhasil breakdown. Betul, ini bisa mengundang liquidity, dalam arti pasti ada orang yang panic selling, pasti ada orang yang sell short di outlier saat ini, dan itu bisa membuat order cukup ya, sehingga para buyers itu akhirnya bisa mendapatkan kesempatan untuk beli dari orang-orang yang berjualan tersebut. Nah, dari perspektif sementara saya pikir ini tetap menjadi area akumulasi ya. Tadi saya sudah sampaikan melalui grup Telegram juga. Jadi kalau teman-teman sekalian ada di dalam grup Telegram kita, itu mungkin bisa jadi acuan ya kalau misalkan kalian bingung. Karena saya juga masih ada beberapa yang DM saya kayak, dia udah beli nih ya, belinya cukup banyak, ternyata belinya di mana? Belinya agak di atas teman-teman, dan dia nggak ngerti cicil ya. Dalam tanda kutip dia langsung beli dalam jumlah besar. Jadi istilahnya sekarang dia bertanya, ini gimana baiknya? Apakah lebih baik kita cut loss ataukah lebih baik kita hold aja? Ya saya bilang terlanjur ya, kalau udah belinya di pucuk mah ya lebih baik hold gitu loh, karena kita juga belum halving, kita juga belum ngerasain pesta bull run. Ini yang terjadi beberapa hari terakhir itu euforia gara-gara Bitcoin ETF spot. Jadi orang mulai kenal kripto lagi, orang mulai masuk ke kripto lagi, tapi mereka kelihatannya dari segi knowledge ya kembali lagi teman-teman, akhirnya kurang. Apa yang bikin mereka gak mau belajar dulu? Takut ketinggalannya ya, fear of missing out-nya itu yang bikin mereka jadi kayak, aduh gue kalau bisa langsung beli dulu deh, nanti belajarnya belakangan. Ya makanya saya selalu bilang dulu pada saat momen bear market 2022 terutama, itu sebenarnya timing terbaik buat belajar ya. Kalau misalkan teman-teman skip the moment pada saat bear market itu dan kalian langsung hadir atau lahir saat market dalam keadaan bullish-bullishnya kayak gini, percaya sama saya, menit pun itu akan jadi sangat berharga. Kenapa? Karena beda cuma beberapa menit itu market bisa goyangnya gila-gilaan guys. Tapi kalau kalian nggak punya plan dari awal, itu menjadi kendalanya gitu. Ya jadi saya mau jelasin sedikit ya, penting buat kalian pahami contoh di sini ya. Ini saya ada update on Manta biar teman-teman yang kemarin itu ikut memperhatikan pada saat live streaming juga dapat update-nya. Intinya Manta masih di range area akumulasi ya. Saya kasih contoh di sini teman-teman. Misalkan kalian sudah sediakan cash gitu ya. Let's say cash kalian untuk belanja Manta, misalkan gue pengen siapin 50 juta lah, gue pengen beli si Manta ini gitu kan. Ya kalian bagi transaksinya, jangan langsung semerta-merta terkonsentrasi di satu titik gitu ya, cepret langsung masuk gitu. Better apa? Kalian bagi jadi 3 kali entry, 4 kali entry, tergantung dari masing-masing punya capital. Ya makin besar saya rasa lebih baik baginya lebih banyak gitu loh. Kalau misalkan kalian punya capital yang cenderung ya kecil ya, let's say kayak mungkin 20 juta, 10 juta gitu, dan kalian mau langsung belanjakan gitu ya mungkin bagi 3 kali aja udah cukup gitu. Misalkan contoh Manta dapat 3,275 which is SNR ya, kita ngelihat wah ini kayaknya boleh nih dianticipate nih untuk kita mulai beli aja dulu cicil 10% atau mungkin 15% atau 20%. Jadi dari 50 juta deploy 5 juta atau 10 juta rupiah ya, dapat angka 2,9. Kenapa menarik? Ya karena ini golden ratio Pak ya, 0,618%. Mungkin di sini bakal ketahan ya, mungkin ya kan, kita nggak tahu pasti, kecuali teman-teman mengerti banget technical analysis dan kalian prefer untuk wait and see sampai benar-benar ada indikasi nih, wah ini nih dia, ini ketahan nih ya, bolehlah gue beli lagi 20% atau
another 15%. Ya, udah masuk tuh misalkan 30% atau total 50%, teman-teman. Dapat harga diskon yang benar-benar bombastis. Itulah saatnya kalian deploy almost semuanya. Maybe 30% atau mungkin tambahin lagi 40%. That's it. Prosesnya seperti itu. Ya, kalau kalian FOMO nih, kadang-kadang kan ada orang FOMO kayak, aduh gue takut ketinggalan nih, ya udah beli aja dulu 5%. Ya, yang penting ada exposure-nya dulu di dalam portofolio. Jadi kalian bisa ikut pantau dan bisa cari planning untuk re-entry lagi atau menambah lagi akumulasi lagi di area-area support berikutnya. Kira-kira seperti itu. Ya, jadi untuk outlier sendiri gimana? Ya, sebenarnya saya marking sebelumnya 0,4575 per 3 hari lalu kita update itu harga di 0,49. Udah sempat turun juga kok sampai ke level itu, tapi kemudian kepantul. Tapi kalau kalian notice, ini closingnya next day-nya ya, itu benar-benar kembali dalam keadaan bearish yang sangat-sangat agresif. Dari tekanan bearish jual ini aja tuh sebaiknya kita udah ngelihat ya bahwa wah ini sih lumayan powerful gitu loh. Nah, yang jadi pertanyaan adalah Whales-nya pertahanin nggak? Ya kan, Whales-nya pertahanin nggak nih support resistance kita di kisaran 0,4575 ini nih, yang warna abu-abu ini. Kalau kalian lihat, ini adalah resistance, ini adalah support. Kalau ini supportnya dijebol, ya kalian bisa harap dapat harga 0,36. Tapi kalau misalkan support level nggak dijebol, mungkin kita bisa bertahan di area ini. Mungkin jatuhnya dia cuman konsolidasi, ya. Mungkin setelahnya dia ngebentuk head and shoulders dulu, baru dia turun, ya. Mungkin juga teman-teman. Tapi yang pasti apa? Kalau mungkin ngelihat dengan progres kayak gini, outlier tuh kalian coba zoom out deh. Naik dari bawah ke atas tuh udah tinggi banget, teman-teman. Lumayan signifikan. Apakah ini artinya sudah overvalue dan dia tidak bisa naik lagi? Of course bisa. Kalian lihat dulu Celestia, ya, masih ingat teman-teman. Kemudian kalian lihat beberapa referensi lainnya, token-token baru yang baru lahir, tapi kemudian dia punya kesempatan untuk pumping cukup signifikan juga. Ya, jadi bukan berarti nggak ada kemungkinan itu. Apalagi pegangan kita yang utama adalah menjelang nanti setelah halving. Ya, itu yang kita pengen lihat teman-teman, bulan setelah halvingnya. Nah, untuk saat ini start cicil mungkin di sini menurut saya udah cukup menarik ya. Kalau kalian dapat harga lebih murah di bawah mungkin bisa dipertimbangkan. Nah, sekarang kita mungkin untuk menambahkan konteks ya supaya lebih detail lagi, kita lihat dari perspektif time frame hourly-nya. I think teman-teman kalau dari previous analysis ya, kita ngelihat di sini ada inducement ya. Inducement itu artinya proses pullback, kemudian dia makan previous low level, dan kalau kita ngelihat secara struktur saat ini pada time frame seperti 1 jam atau 2 jam ya, saya pikir saya bisa pastikan bahwa tekanan jual ini masih mendominasi ya. Dari sini kita ngelihat dia udah mulai create lower low. Ya, ini saya bawa ke samping. Nih low point-nya udah mulai diambil, dia create lower low. Ya, the first lower low itu ada di sini. Ya, and then dia create high point. Ya, kalau kalian notice high point ini nggak pernah diambil, jadi memang dia tuh cuman main di antara high point ini dengan low point yang ada di bawah. Ya, lebih kurangnya begini teman-teman. Jadi begitu dia kena rejection tepat di area resistance-nya, yang terjadi pada si outlier ini adalah kembali tertekan lagi. Jadi selling pressure-nya masuk, membawa outlier ini kembali mengalami tekanan jual sampai di satu titik kita ngelihat dia berhasil create lower low lagi. Ya, ini sudah ada ya beberapa struktur yang teman-teman bisa notice ya. Dan salah satunya yang mungkin kita bisa perhatikan adalah level area ini ya. Ini adalah high point terkecilnya kalau kita ngelihat buat time frame 1 jam. Kalau misalkan ini aja belum diambil, saya belum yakin ya kalau outlier tuh bisa langsung naik gitu. Tapi kalau misalkan kita ngelihat di sini, ini low point, dan let's say ini adalah area supply ya, yang membuat harga pada si outlier ini mengalami tekanan jual, ya probably dia harus ngambil level atau area itu dulu, baru kemudian kita bisa ngelihat ada probabilitas cukup tinggi, minimal dia bisa mulai recovery dan bermain kembali di atas area $0,5. Kalau itu belum terjadi, sabar dulu teman-teman, saya rasa tekanan jual masih bisa berlanjut. Nah, terus apakah ini artinya untuk spot nggak boleh belanja ya? Saya bilang tadi, kalau closingnya, ini kalau dari perspektif teknik analysis, kalian lihat closingnya hari ini, yaitu nanti bakal kayak gimana daily. Itu closingnya besok jam 7 pagi teman-teman. Kalau tiba-tiba dia ngebentuk kayak gini ya, apa ini namanya? Oh, ini namanya adalah hammer pin ya. Kalau hammer tuh artinya apa? Ya probabilitas untuk dia reversal tuh ada minimal kalau dia udah nunjukin adanya hammer itu. Nah, begitu hammer close candle, ya udah
belilah cicil. Kira-kira seperti itu, ya kan? Karena kalian punya idea bahwa harga bisa tertahan. Tapi kalau misalkan ternyata di sini nggak jadi hammer, malah dia breakdown, nah kalian sabar sedikit, tapi kalian bisa dapat harga lebih murah. Better mana? Ya, pertimbangannya seperti itu. Alright, so next one teman-teman, kita lanjut ke Gala terlebih dahulu kali ya. Jadi kalau kita ngelihat proses Gala, saya lupa ya, ini ada analisisnya. Probably someone udah pernah nanya ya seputar Gala, atau mungkin saya udah pernah bahas juga. Harusnya udah pernah bahas sih, kayaknya udah pernah ada satu pembahasan khusus ngebahas seputar Gala ya. Sandbox ada, kemudian nah ini dia teman-teman ya, sekitar 3 minggu lalu atau 3 pekan lalu. Ya sebetulnya pada kala itu kita berbicara 3 pekan lalu itu persiapan rally ya. Dia baru di sini teman-teman. Dan kita berbicara target tuh seharusnya kalau misalkan berdasarkan acuan di video yang lama ya. Saya coba pengen lihat teman-teman. Nah ini lebih kurangnya ya. Berdasarkan video acuan yang lama, sebenarnya target yang pertama itu terkejar itu adalah 0,03. Ya ini 0,03 aja ternyata langsung tercapai dengan begitu mudah. Ya kalau kita melihat dari perspektif besar, the first target ya di wait a minute, daily teman-teman. Nah ini ya 0,3 ya. Waktu itu di mana teman-teman ya, saya analisis ya. Oke, let me check again. Wow, oke, pada saat itu 0,02 bahkan ya. Masih harga di bawah banget teman-teman ya. Dari 0,028 kemudian dia nanjak lagi 0,0345 ya, tercapai targetnya di previous high point lebih kurang di sini. And setelah itu dia start consolidating dan dia create new range baru gitu. Makanya saya penasaran nih, harusnya Gala itu saya sudah pernah update yang baru karena kita udah ada new weekly range-nya. Ya, mungkin nggak di sini teman-teman. Coba kita lihat, jangan-jangan by Telegram. Oke, nah ini dia teman-teman ya, live streaming, bener banget nih, sekitar 17 Maret dan 11 Maret ya. Saya ada 2 kali bahas dua-duanya di live streaming karena request dari teman-teman. The first one itu pada tanggal lebih kurangnya yang 11 Maret ini, kita sudah marking satu area penting, yaitu di area SNR major ya, time frame weekly, support, kemudian ketemu resistance, mengalami koreksi atau rejection ya, istilahnya dia ketahan dari sana. Lalu kita bahas lagi di streaming sebelumnya, ini baru 2 hari lalu ternyata teman-teman ya. Ada Fibonacci 50% dan 0,618% menjadi potensi area yang akan dikejar oleh Gala pada pergerakan short termnya, which means hari ini kita sudah mendekati level 50% dan setidaknya udah mulai ada indikasi lah ya pelemahan momentum sellers. Ya, tapi teman-teman ingat baik-baik, ini baru pelemahan momentum karena tadi sudah saya jelaskan bagaimana keadaan Bitcoin dominance-nya, bagaimana keadaan USDT dominance-nya. We need more than just a single candlestick ya, dari tekanan jual yang berlangsung selama beberapa hari. Apa yang membuat kita berpikir bahwa hari ini akan berakhir? Ya itu teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman ya feeling aja gitu ya, atau mungkin ya Fibonacci 50% ini harusnya dead cat bounce gitu ya, bisa teman-teman. Tapi kalau buat saya personally, saya much prefer menambahkan beberapa konfirmasi tambahan seperti yang tadi saya jelaskan juga pada si alt layer ya. Kalau kita ngelihat dari sini, ini acuan ya berdasarkan perspektif time frame 4 jam. Saya akan coba analisis full starting dari sini. Ini adalah high point yang berhasil di break. Lalu kalau kalian notice, ini terdapat di time frame 4 jam ya, terdapat beberapa area fair value gap. Probably di sini dan juga ada di sini. Ya, ini juga area fair value gap. Tapi kalau kita boleh naikin ya sekalian aja di sini ya. Lebih kurangnya ini area ini, dan saya akan marking dari sini deh karena ini adalah high point yang sebelumnya. Nah, posisi kosongnya itu di sini. Ya, ketika demand sangat banyak merembes masuk ke market dan membuat akhirnya di area tersebut kita ngelihat terdapat yang namanya si imbalance atau fair value gap tadi. Ya, jadi kalau kita notice di sini pergerakan itu kembali sampai ke level area fair value gap itu dan ternyata reactionnya datang dari area tersebut. Minimal kalau time frame 4 jam kita melihat adanya morning star pattern ya, 3 river morning star pattern. Apa aja ya indikasinya? Starting dari tekanan jual candle bearish ya teman-teman, kemudian dilanjutkan dengan star pattern. Star pattern tuh kayak gimana aja sebenarnya, antara doji bisa ya, ini star pattern ya, gini juga bisa teman-teman, ini namanya star pattern. Another thing yang kalau kalian mungkin ingat ya, ada pun yang namanya spinning tops ya, ini sebenarnya juga dianggap sebagai star pattern yang untuk candlestick, single candlestick itu dianggap sebagai star pattern. Kemudian ya another one yang juga nggak kalah populer ya sebenarnya adalah hammer pattern, tapi kalau misalkan buntutnya panjang ya ini dianggap seperti star
Makanya dia harus kecil badannya, tidak boleh besar. Ya, kalau misalkan di sini nanjak gede banget, ya itu berarti bullish engulfing, udah lain lagi ceritanya. Tapi di sini kita terdapat 3 river Morningstar atau Morningstar pattern, and then we have a reaction ya, close candle di jam 11 tadi lumayan bagus gitu. Cuma apakah ini cukup? Sekali lagi kan itu pertanyaannya teman-teman. Ya, kalau misalkan kita ngelihat sekilas, ya mungkin menjadi daya tarik ya. Wah, ini kayaknya boleh nih ya, mempertimbangkan gitu loh. Which is kalau kita gunakan Fibo retracement bottom to the top, ya kita dapat area ini, ya probably ini kita ketahan dekat-dekat di area 50% retracement juga. Which is tadi kita sudah marking di time frame daily di 005410, 005410, precisely di level tersebut. Ya, ini baru indikasi awal. Kalau saya pribadi ngelihatnya kayak gitu, indikasi awal dalam tanda kutip, kita bisa marking area ini sebagai support resistance-nya. Previous resistance become support ya. Lalu apa yang menguatkan nih Vin indikasinya untuk dia bisa benar-benar rebound? Sebenarnya teman-teman ada beberapa indikator yang kalian bisa pakai, yang personally saya juga ada pakai ini saat ini recently adalah VRVP ya. Kalau kita ngelihat the highest volume itu ada di range area ini loh teman-teman. Jadi dia memang bisa balik sampai ke sini dan ke sini ya, dua area itu yang boleh kalian anticipate untuk possibility si Gala ketahan. Lalu kalau kita ngelihat dari perspektif yang lain, mungkin saya akan lihat dari exponential moving average. Kalian bisa lihat ini EMA 21, ini EMA 8. Saat ini masih menjadi resistance, which means masih bisa membawa Gala mengalami tekanan jual ya. Kalau kalian notice di sini ada beberapa kali Gala mengalami tekanan jual ya. Every time dia retest di sana. The first one di sini, kedua di sini, ketiga di sini, dan mungkin kalau dia naik pun tapi masih ketahan, nah itu sebagai tanda ya bahwa Gala belum siap untuk rebound. Tapi kalau teman-teman kita ngelihat dia mulai mengalami yang namanya structure shift ya. Structure shift itu artinya perubahan struktur, harga mulai membentuk yang namanya higher high ya. Kemudian kalian ambil pada saat dia pullbacknya. Nah, ini menurut saya smart move ya. Minimal kita lihat dulu indikasinya, oke nih ya, ada potensi ya, potensi probabilitasnya makin kuat, makin besar. Kemudian dia pullback, habis pullback konsolidasi lagi, wah ini dia makin cakep ya, kira-kira seperti itu. Itu bisa jadi sebuah pertimbangan untuk teman-teman manfaatkan si Gala ya. Personally kalau misalkan buat trading, saya pikir sell short udah kepalang tanggung ya, udah keburu dekat dengan area bawah ya. Lagi pula struktur keseluruhan juga bullish. Saya lebih prefer kalau struktur bullish, lebih baik nunggu area murah untuk start melakukan buyback atau long kembali di market, kira-kira seperti itu ya. Tapi teman-teman, untuk Gala sendiri ya lebih kurang seperti itu. Silakan kalian pertimbangkan lagi ya. Buat kalian yang believe dengan project Gala secara jangka panjang, maka inilah area-area kalian untuk belanja gitu ya. The worst case scenario adalah Gala kembali lagi retest ke 0035 untuk jangka panjang. Karena kalau kita lihat perspektif weekly, dia balik ke sana juga sebenarnya nggak ada masalah loh. Tetap aja kita anggap ini sebagai apa? Higher high, higher low, higher high, dan potentially higher low. Ya, itu worst case scenario. Alright, and the last one adalah Mina. Ini koin menurut saya cukup menarik ya. Salah satunya ini di request juga dari member kita ya. Member kita juga kebetulan ada yang bertanya seputar Mina. Gimana kira-kira kabarnya Mina? Saya pikir kabarnya Mina sehat-sehat aja ya. Apalagi kalau teman-teman ada yang beneran punya teman namanya Mina ya. Sorry guys ya, udah mulai dead jokes nih ya. Nah, Indian falling wedge pattern, dia breakout, naik impulse, kemudian mulai take out area major support resistance ya. Di level inilah sebenarnya masih terbilang cukup menarik untuk kita melakukan akumulasi. Tapi di sini perhatikan baik-baik, bisa dibilang bukan termasuk dalam discount ya. Ini cuman dia naik kemudian ngerem ya, dia ngerem. Saya nggak tahu di situ kenapa dia ngerem. Mungkin ada polisi, mungkin ada apalagi teman-teman ya. Coba kasih saya ide ya. Mungkin ada lampu merah, ada polisi ya. Intinya dia cuman apa? Cuman berhenti dan cuman terkonsolidasi saja ya. Belum ada yang namanya discount. Discount itu baru terjadi kalau misalkan dia break terhadap previous SNR itu dan dia balik retest minimal 50%. That's what we call as discount. Jadi kalau misalnya teman-teman berencana untuk beli di Mina, kalau mau beli pun mungkin belinya jangan langsung banyak ya. Start beli cicil aja ya, mungkin 10%, 20% masih oke. Ya, ini saya bilang tier pertamanya nih, ini harusnya yang satu gitu kan. Kalau dia balik turun, dapat harga 007, baru ini yang kedua. Kalian start melakukan akumulasi lagi dengan jumlah lebih besar gitu ya, karena itu discountnya. Dan untuk saat ini, kalau kita ngelihat perspektif time frame daily di Mina, kira-kira kenapa? Ini menurut saya cukup menarik. Satu, SNR-nya, of course, kita tadi udah bahas ya, time frame weekly, dia bertahan di situ cukup baik. Secara struktur, previously, di sini dia create higher high, higher low. Ini adalah low point-nya dia setelah dia berhasil create higher high. Bahkan low point ini belum diambil.
Kalau low point itu diambil, dia closingnya, dalam arti diambil itu harus dalam tanda kutip dia close benar-benar di bawahnya, itu baru valid. Baru kemudian kita bisa anticipating Mina mungkin balik sampai ke range ini, teman-teman. Ya, lebih kurangnya ini adalah area, kalau kita bilang ini adalah area demand yang paling krusialnya, karena satu titik dia mengalami penurunan, disinilah terjadi reversalnya ya. Semua dimulai dari sini. Siapapun buyersnya yang masuk di situ, itulah yang men-trigger atau yang menjadi inisiasi dari pembalikan arah atau trend atau struktur pada Mina yang tadinya cenderung korektif kembali menjadi bullish. Ya, that's the idea guys. So for now dengan kondisi Mina seperti ini, kalau misalnya dari perspektif lain ya, kalian tambahkan trend line ya, mungkin ini yang bikin kalian jadi lebih khawatir karena technically dia breakdown dari trend line. Tapi selama dia nggak break 1,050, saya pikir Mina ini jatuhnya lagi diakumulasi, dan diakumulasinya di level yang cukup penting dan cukup krusial. Artinya someone coba untuk pertahankan Mina agar harganya tetap berada di atas level tersebut gitu ya. Nah itu boleh jadi perhatian khusus sih kayak saya ngelihatnya teman-teman. Kemudian kalau another perspektif, mungkin kalian bisa aja nganggap ini, wah ini kayaknya ascending broadening wedge ya, berarti potentially-nya adalah dia turun dan create lower low ya, bisa aja gitu. Tapi yang penting teman-teman, kalau saya sih pribadi perhatikan dulu, ini adalah key low level teman-teman, dimana ini adalah area invalidasi. Selama dia nggak close di bawah level itu, you will be fine ya, harusnya masih bisa nanjak lagi. And then let's see ya Mina, nah, seperti apa kelihatannya kalau di time frame hourly. Oke. Time frame hourly yang tadi saya bilang ya teman-teman, ini low point-nya juga ya, technically kayak gini kalau kita ngelihat gambarannya ya, ini adalah low point, ini adalah high point ya, tekanan jual masih mendominasi, dan seperti yang saya jelaskan, selama strukturnya bearish, jangan coba-coba untuk menangkap pisau jatuh ya. Ini aduh, saya jadi nostalgia ya, ini berasa zaman-zaman lagi bear market ya, jadi ngomong jangan tangkap pisau jatuh ya. Karena begitu turun biasa orang wah beli ya, begitu dibeli ternyata masih bisa lebih rendah. Kenapa? Sebenarnya pemahaman sederhana ya, kalau kalian bisa mengerti struktur ya, kalian bisa mengerti yang namanya trend ya, itu sebenarnya udah ngasih gambaran sangat-sangat powerful ya di dalam pengambilan keputusan seseorang teman-teman. Dan please type di kolom komen ya kalau kalian setuju dengan study time. The first video saya bakal bahas tentang market structure atau trend. Type yes di kolom komen. Oke, so I guess that's gonna be the update from me untuk Mina, Gala, dan Outlier. Semoga cukup jelas ya dari analisis saya yang cukup panjang, beribet, dan ngomongnya sampai berbusa seperti ini ya. Total sudah 30 menit, tapi semoga teman-teman menghargai apa yang saya coba untuk deliver di dalam video ini. Caranya gampang teman-teman, klik likes buttonnya, support likes buttonnya tercapai 1000 likes button, and we will be back again with you guys dengan live streaming probably in the end of the week. Alright, God bless, cheers, and see you guys again soon. Bye bye guys.